Halo teman-teman semua, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Jadi di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan dua materi. Yang pertama itu adalah materi mengenai dana pensiun dan yang kedua adalah mengenai pegadaian. Jadi sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sri Sandayanti, nomor absen 27 dan selanjutnya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nikade Asuti, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nikade Yunisih, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nikade Ulan Agustini, nomor absen 26. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai dana pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Yang kedua, ada karakteristik di dalam dana pensiun. Yang A, hasil investasi mengikuti hasil kelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi dengan beragam pilihan penempatan investasi. Yang B, hasil investasi dikenakan beberapa ragam biaya tergantung DPLK atau DPPK. Beberapa biaya umum adalah biaya pendaftaran, biaya pengelolaan, biaya penarikan, serta biaya pemindahan investasi dan jenis lainnya. Yang C, hasil investasi akan dikenakan pajak progresif sesuai Undang-Undang Nomor 11 pada tahun 1992 mengenai dana pensiun. Yang D, peserta atau nasabah akan mendapatkan laporan hasil kelolaan dana dan iuran pokok melalui berbagai pilihan dengan cara kondensi surat dan dengan cara lainnya. Nah, jadi materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dana pensiun. Terdapat beberapa tujuan dana pensiun dari perusahaan atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang pertama, ada kewajiban moral. Perusahaan yang baik pasti memberikan rasa aman kepada pegawai yang telah mencapai usia pensiun. Karena kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan terhadap hari tua para karyawannya. Yang kedua, kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memberikan dana pensiun sebagai kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka perusahaan akan menjadi pilihan utama dalam bursa pencari kerja. Yang ketiga, loyalitas dan rasa aman. Dana pensiun akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa mereka diperhatikan sehingga akan bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi, dan memiliki rasa loyal yang tinggi. Rasa loyal akan membuat karyawan memberikan yang terbaik bagi perusahaan di tempat mereka bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dana pensiun. Ada dua metode dalam sistem pembayaran pensiun, yaitu pertama, metode pay as you go, yaitu tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Yang kedua, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Yang ketiga, pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Yang kedua, metode sistem pendanaan, yaitu single premium funding. 2% dari gaji tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 per bulan. Yang kedua, level premium funding. Yang ketiga, memelihara kesinambungan penghasilan rata-rata
pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang keempat, sarana penghimpun dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Yang kelima, menambah motivasi dalam ketenaga kerjaan sehingga meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengertian usaha gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan secara didahulukan terkecuali biaya untuk pelelangan barang. Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun pengertian pegadaian itu adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Berikut ini ciri-ciri dari usaha gadai. Itu yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang terakhir, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya ada materi prosedur pinjaman. Berikut prosedur pinjaman di Perum Pegadaian diantaranya. Yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan dan jangka waktu pengembaliannya. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dengan prosedurnya, bisa langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir beserta bukti diri seperti KTP. Terus yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas maupun nilai barang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai taksir dari barang tersebut. Yang keempat, setelah nilai taksir ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam. Yang kelima, jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Adapun proses pembayaran kembali pinjaman, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kembali pinjaman dapat dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang kedua, pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya. Jika sudah benar, dapat langsung untuk dibawa pulang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjam jatuh tempo. Jadi, nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya. Yang keempat, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjaman, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luar. Yang kelima, hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih akan dikembalikan ke nasabah. Barang yang dapat digadai diantaranya perhiasan, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, dan juga barang yang dianggap bernilai lainnya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan usaha pegadaian. Pegadaian tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Yang pertama ada penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih belum dibayar, pendapatan diterima di muka, dan penerbitan obligasi dan modal sendiri. Yang kedua, ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk menandai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk yang pertama, uang, kas, dan dana likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti kewajiban jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, pembayaran pajak. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah bangunan serta inventaris ini secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Yang keempat, penyaluran dana. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan di atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini. Karena memang ini merupakan kegiatan utamanya, penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai. Yang terakhir, investasi lain. Kelebihan dana atau independen yang belum diperlukan untuk menandai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.